Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan sehat semuanya. Sekarang saya masih bersama Mas Irwan Riyadi. Ya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol tentang hobinya Mas Irwan, yaitu keris. Nah, ini gimana Mas? Tiba-tiba saya dengar Mas Irwan hobi keris. Itu awalnya gimana Mas? Ya gini Mas, jadi saya tidak punya sejarah di keluarga ya. Tidak punya sejarah keluarga yang menyukai keris. Jadi bapak saya itu guru, kemudian petani. Dan saya lihat pada masanya itu sudah terlihat modern pada masanya itu. Karena kalau tahun-tahun 80-an awal itu Mas, 70-an 80-an itu putra daerah di sekitar utara, Jepara, Rembang, Pati itu tidak banyak yang menjadi guru. Guru rata-rata didatangkan dari ex-Karesidenan Surakarta, Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, itu banyak didatangkan ke sana. Putra daerah itu jarang. Nah, bapak saya itu salah satu putra daerah. Artinya secara pemikiran mungkin ya sudah agak modern pada waktu itu. Nah, bapak saya tidak mempunyai keris ternyata, dan saya juga tidak ada ketertarikan. Nah, saya suka keris ini kan belum lama, sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Berarti sudah selesai dari Solo? Oh, sudah. Ya di Solo itu keris hanya untuk nari gitu saja kan. Sudah di Jakarta, kemudian pertama kali yang saya dapat keris itu dari Pak Tukimin Wisanggeni, saya masih ingat. Saya dikasih satu, ada hadrang, kemudian saya mulai berpikir, setiap saat saya nari, saya main ketoprak, itu memakai keris. Kok saya tidak ngerti keris gitu kan. Nah, kemudian saya mencoba baca buku, mencoba ya media sosial ketika itu belum begitu banyak lah ya. Kemudian saya berpikir, nah saya harus tahu lah, masuk nggak ngerti gitu kan. Akhirnya sebagai pancatan ketika itu ternyata simbah saya itu punya keris, punya 2. Nah di bawah Pak Lek saya, tapi tinggal 1. Nah saya memberanikan diri sekitar 5 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu saya memberanikan diri, Lek, kerisnya simbah tinggalannya nek tak openi itu orang, gantian saya yang merawat. Jawabannya tidak bisa langsung saat itu, tunggu sesok ya. Akhirnya besoknya saya ketemu lagi dengan Pak Lek Suwarji namanya. Wis sajai kudu wis ngalihkan kowe pindah. Tapi dalam kondisi rusak, ronggonya itu patah gitu kan. Kerisnya keris kecil lah, saya simpan. Akhirnya saya salaman, saya alih rawat, terus saya bawa ke Solo. Saya punya teman di Klaten, saya minta untuk mendandani rongkone dengan baik, akhirnya kesimpan. Nah, setelah itu kemudian banyak keris masuk. Ya, keris masuk itu ada yang memberikan, ada yang tukar, ada yang memang orang ingin merawat. Nah, akhirnya sedikit-sedikit saya belajar keris, Mas. Pasti saya tidak mampu seperti teman-teman yang lain yang mempunyai keris banyak dan kemudian tahu persis ya keris. Karena keris itu kan gini Mas, keris itu ada tangguh, ada dapur, ada pamor, misalnya begitu ya. Bedanya apa Mas? Tangguh itu perkiraan keris itu dibuat. Jadi kan orang ngejalan, ini keris Kabudan, yang pertama kali kan Kabudan. Ini keris Singosari, ini keris Mojopahit, era Mojopahit. Ini keris era Mataram, Mataram dibagi lagi. Opo Pajang, Opo Amangkurat, sampai Kamardikan yang buatan sekarang, atau nom-noman keris-keris HB 5 ke atas, keris PB 4 ke atas itu. Nah, ya akhirnya sedikit demi sedikit saya belajar, ya karena Toba wilayahnya terlampau luas Mas keris itu. Nggak hanya Jawa ya? Tidak hanya Jawa, dan Jawa sendiri itu juga, misalkan ya, kita ambil contoh aja lah, misalkan ya. Nah, contoh ini misalnya ini keris
dari rongkonya terlihat ini gaya Jogja. Beranggah Jogja. Oh. Beranggah Jogja. Nah ini tuh 2, 3, 4, 5. Kalau limo, orang mengatakannya dolok karena keris kan ada yang lurus, ada yang lok gitu ya. Loknya gimana Mas? Lok itu kelok. Oh, keloknya. 2, 3, 4, 5. Oh. Nah kelok itu selalu ganjil. Iya, iya. Ada lok 3, 5 dan sebagainya sampai dengan tidak terbatas. Nah, keris itu kan keindahannya itu kan secara bentuk garap ya. Iya. Kemudian pamor. Ya, pamor itu ya apa yang tergambar di sini kan indah. Nah, ini waktu itu saya membatasi begini, Mas. Saya kan pernah melihat orang memaknai keris itu selalu isinya ini. Iya. Yang nungguin ini. Media kita itu juga tidak begitu bersahabat dengan keris. TV katakanlah, saya katakan terus terang, TV. Kalau di sinetron itu keluar ada orang membawa keris, pasti kostumnya hitam-hitam, wah rambutnya panjang, terus kerisnya terbang-terbang. Nah itu kan menurut saya, nah sekarang lagi ngetren keris petir itu kan. Nah, padahal jauh dari itu keris itu adalah bagaimana simbol. Ya kan gitu orang Jawa. Makanya bisa dikatakan orang mengatakan keris itu adalah ageman. Artinya yang harus dibawa secara pribadi ageman. Kemudian seterusnya akan menjadi status sosial. Seterusnya kemudian akan menjadi karya seni. Nah sekarang ini kan, saya membatasi itu dulu waktu itu Mas. Yonek keris ini kemudian bagi saya kan gini, Tuhan menciptakan apapun yang ada di dunia ini, pasti punya energi. Apalagi keris yang diciptakan oleh seorang empu, yang pasti gentur tapane, posone dan sebagainya. Ya tapi bagi saya ya energinya itu ya bonus lah. Tapi yang penting saya bisa merawat peninggalan leluhur ini. Dan Nek Mas Iwan tahu, saya itu setiap saat ke kantor itu saya bawa keris. Bukan masalah apa-apa. Saya tuh ingin ketika saya bawa keris kemudian ada yang bertanya, "Wih, keris takut." Nah, oh berarti. Ya, akhirnya kemudian dia takut tapi mendekat, kita bercerita. Nah, sosialisasi keris seperti itu. Salah satunya Mas. Karena saya ngomong gini loh, kita tuh bekerja di bidang kebudayaan loh. Kalian lihat keris kok begitu cara pandangnya, kan nggak bener juga menurut aku, nggak fair lah, kan gitu. Nah kayak gitu Mas. Oh ini akhirnya ya secara garis besar, oh ini keris gaya Jogja, rongkone gaya Yogyakarta. Ini salah satunya, ini gading ini. Ini juga. Jogja, tapi yang gayaman Jogja. Nih kalau yang ini Padrang Solo. Yang membedakan apa Mas? Bentuk Mas, bentuknya katakanlah begini nih. Nah ini kan berbeda nih. Bentuknya kan berbeda. Tapi sepintas sama ya? Ya, itu ya kayak wayang kayak Jogja, kayak Solo itu sepintas sama kalau orang-orang awam. Di atasnya atau di ininya? Atasnya juga, handle-nya juga. Kan ini handle-nya, nanti supaya lebih jelas nih. Ini handle ya, ukir istilahnya ya. Nah kan berbeda nih. Nah, ini agak besar, yang Solo, kemudian ada ya, secara umum itu. Ada lagi misalkan yang ini sama-sama gayaman. Nah yang ini Solo, ini Jogja. Handle-nya sama. Maksudnya yang Jogja ya antara Beranggah dengan gayaman sama. Yang Solo antara gayaman dengan Laderangan. Tapi ininya lebih kecil memang Jogja. Iya, ya seperti ini. Ini Jogja, ini Solo misalkan. Ada lagi yang misalkan Madura. Madura itu juga banyak versinya, Mas. Nah, ini Madura ini. Ini Donoriko misalkan, namanya apa saya nggak hafal, Mas. Karena keris itu setiap lekuk, setiap bagian itu ada namanya, Mas. Belum lagi pamornya. Ya misalkan mana yang ada itunya ya, ini ya. Nah ini semuanya ada namanya, ini pijetan, ini ododo, ini greneng, ini macam-macam. Buat keris katanya ada yang pakai tangan, benar nggak Mas? Nah itu saya pikir keyakinan Mas. Bisa jadi ya.
Iya. Tapi saya kan tidak tahu sendiri. Itu sama-sama kayak orang nangguh kan. Iya. Orang nangguh itu kan perkiraan, tapi perkiraan itu kan ada referensinya. Iya. Kira-kira kalau orang nangguh, oh ini keris Majapahit, berarti apa yang menandakan masa Majapahit itu yang kebanyakan? Oh garapnya ternyata rata-rata seperti ini. Oh pamornya celeprit, pamor yang hanya bagian-bagian kecil. Jenis besinya yang dipakai saat itu kira-kira seperti ini. Semua masih abu-abu ini. Tapi orang kemudian bisa menyimpulkan, orang-orang pakar-pakar itu menyimpulkan kira-kira nek Singosari ki ngene, garape Mataram gini. Nah, saya punya teman di Jogja. Saya senang dengan pendapatnya begini. Dia senang dengan keris baru. Buatan-buatan baru. Kenapa, Pak? Sampean suka keris baru? Karena sejarahnya jelas. Jadi kalau dia tak kasih, ini Pak, tak kasih keris Majapahit loh. Kan dalam benaknya kan pasti, kok Anda bisa mengatakan Majapahit itu maksud apa? Kan gitu. Semuanya kan hanya tangguh itu perkiraan, tapi perkiraan itu ya pasti mempunyai catatan-catatan khusus. Nah, itulah. Iya. Ini kan Mas, kerajinan lebih ke tangan ya. Tangan meskipun dia pakai alat bantu tempa gitu ya. Tentunya kan sekarang itu nggak banyak Mas. Ini yang masih ada itu di mana aja Mas ini? Di Jakarta tuh masih ada. Hah? Jakarta ada di Museum Pusaka itu teman-teman Astajaya. Itu masih ada. Kemudian di Jogja pasti ada. Di Solo itu ada, Malang masih ada. Yang paling banyak ya di Madura. Madura. Loh. Sumenep Mas. Lebih banyak Madura dibanding karena di sana Jogja, Solo. Iya karena sana industri Mas sudah. Oh, industri. Jadi memang tukang membuat. Jadi keris itu ya kemudian ada yang memang dibuat bagus sesuai dengan pesanan. Ada yang dibuat untuk memenuhi pasaran. Ada yang dibuat hanya sebagai properti tari atau untuk kadang-kadang nek persewaan busana manten itu ya nyun sewu, kadang-kadang ya kerisnya sak-sake gembreng dan sebagainya lah. Saya ini lagi coba mulai merintis Mas. Jadi saya pesan keris-keris dari Madura yang secara bentuk itu ya keris betul dengan rincian nama-nama yang memang benar, dengan rongko yang benar, dan itu akan kita ketika ada orang pinjam akan kita pinjamkan untuk kemudian ini ya keris benar ini. Nah, jadi kita pembelajarannya ya seperti itu, karena saya itu tidak suka dengan gini. Begitu kostum Jawa atau kostum wayang atau properti lain keris dan sebagainya itu kadang-kadang ada yang nakal gini nih, nggak apa-apa itu nggak ada yang tahu tuh, pakai aja misalkan. Nah itu aku agak nggak suka. Ya kalau bisa ya harus sesuai dengan pakem yang ada. Kalau orang ngasih Mas, itu berdasarkan apa ngasih Mas Irwan keris gitu? Apa ya dia feeling Mas Irwan bisa ngerawat atau gimana? Ada beberapa alasan Mas. Ngasih karena kita yang minta, itu ada juga. Kemudian ngasih karena dia percaya bahwa saya mampu untuk merawat. Atau bertukar itu juga ada. Atau membeli dengan istilahnya mahar gitu ya. Ya apapun namanya tetap membelilah, itu jual beli sebenarnya. Karena pasar keris itu ya luar biasa Mas. Harganya yang paling tinggi berapa Mas keris itu? Tidak bisa kita ukur kadang-kadang. Sama kayak wayang. Orang bisa menghargai keris berapa nih? 2 miliar. Karena apa? Dia percaya. Dia beli sejarahnya. Dia beli garapnya memang luar biasa sulit. Kalau yang Mas Irwan punya, itu dari harga berapa Mas? Wah, saya nggak bisa ngomong ini. Ya pasti karena juga seperti ini kan saya nggak bisa ngomong Mas. Ini kalau saya beli nggak kuat. Kadang udah deh bayar seberapa gitu. Ada juga gitu ya. Nggak ada yang gini. Ini boleh kamu bawa tapi dengan mahar yang apa misalkan hanya 10.000 rupiah. Itu bisa saja terjadi. Jadi syarat aja gitu. Iya, dan itu memang lazim seperti itu. Nah, perawatannya gimana Mas Irwan? Kalau saya sih perawatan apa harus dikasih kembang, harus setiap malam Jumat gitu? Kan film-film sinetron kan gitu. Saya memaknainya gini Mas, kenapa dikasih kembang supaya wangi? Menurut saya simpel supaya jadi, wangi. Jadi bukan untuk apa
makhluk-makhluk tertentu dikasih gitu. Saya kok tidak sampai ke sana. Iya. Bahwa makanya keris saya itu semuanya bersih-bersih, Mas. Tidak ada karat. Kalau ada karat harus kita bersihkan supaya orang melihat itu ya jelas. Oh, ini keris Mataram Senopaten. Pamore apa? Oh, ini pamore apa iki? Pulau Tirto. Ya, seperti pulau. Tirto. Jadi kasih minyak gitu, Mas ya? Ya, kita kasih minyak. Dan minyak tebel-tebel. Minyak tertentu atau minyak sekarang banyak yang minyak kelapa atau minyak? Enggak, minyak apa ya? Ya minyak khusus itu keris. Khusus keris. Itu banyak dijual, ada yang aroma melati, kenanga, macam-macam. Dan jangan terlampau kental juga. Itu nanti akan melekat dan kita membersihkannya susah. Jadi bagi saya keris saya itu sederhana seperti ini nih. Ini kan sederhana nih. Ya. Ini gembol jati rongkolnya. Tapi orang melihatnya, menurut saya ya, sederhana, enak dilihat. Jadi, ya kalau ada, Mas, memandikan keris itu gimana, Mas? Menurut Mas Irwan, filosofinya apa itu? Ya, keris itu kan simbol, memandikan itu kan simbol membersihkan diri sebenarnya, Mas. Iya. Ada yang namanya diwarangi. Bagi saya kalau keris itu mas sudah bersih, sudah bagus ya cukup diminyai, cukup dikasih kembang itu ya supaya wangi. Ya ula-ulane wong Jawa ketika satu suro itu dianggap sebagai bulan yang baik untuk kemudian membersihkan pusaka, ya kita lakukan. Saya memaknainya karena kita hidup di Jawa itu penuh dengan simbol, Mas, apapun, apapun. Karena gini, kalau bagi saya ya, kalau orang ketika menyukai keris itu yang pertama berdasarkan tadi yang saya katakan, isine iki, itu akan berbahaya, akan terjerumus. Nanti menjadi semuanya klenik. Nah itu agak saya nggak begitu cocok. Ya saya niat ingsun merawat keris, satataning wong ngerawat keris supaya keris ini tetap lestari, supaya baik bisa untuk cerita anak cucu kita. Di samping keris-keris baru, mudah-mudahan bisa terus bermunculan. Karena yang baru kan juga nanti akan menjadi lama. Nah, kan gitu. Tapi keris baru itu ada yang memang bentuk baru atau mengikuti yang lama? Secara bentuk dasar, secara umum mengikuti yang lama, secara umum. Kalau itu ada pengembangan itu ya sebuah keniscayaan harus terjadi. Karena kan tidak mungkin semuanya harus. Sekarang model-model keris itu banyak, Mas. Jadi keris misalkan Gandhie Garuda walaupun dulu sudah ada. Tapi sekarang ada ornamen-ornamen lain. Kemudian ada bentuk kujang yang pengembangan dari kujang yang lama. Itu bisa terjadi. Ada nggak keris yang Mas? Kalau kita kan kenal keris itu harus lekuk. Ada yang lurus nggak? Keris itu dibagi dua, keris lurus dan keris lekuk. Nah ini tadi kan lurus ini. Nah ini kan keris lurus ini. Oh iya. Atau ini yang keris Madura ini. Madura ini antik khas di ininya, Mas, pamornya. Ini keris baru, keris Madura. Keris lurus. Saya seneng karena memang pamornya tuh khas, namanya ngulsem. Ngulit semongko. Ya kan dilihat sepeda kan kayak kulit semangka kan? Iya. Nama-nama pamor tuh bagus-bagus, Mas. Largangsir. Terus macam beras wuta. Tirto. Ron Genduru. Wah, namanya itu bagus, simbolnya luar biasa. Jadi ada keris yang ini kan keris yang pendek gini, Mas. Ada yang panjang juga, Mas. Katanya Sultan Agung dulu membawa pasukan ke Batavia dengan pengrajin juga. Iya, dengan empu-empu membuat keris. Menurut ceritanya seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti akan kehabisan senjata. Makanya dalam penyerbuan ke Batavia itu Sultan Agung tidak hanya membawa perbekalan logistik, tapi membawa juga tukang-tukang empu-empu pembuat keris. Maka banyak yang namanya keris-keris corok, keris yang panjang-panjang itu, atau tumbak-tumbak yang dibuat seketika itu untuk menghadapi peperangan melawan VOC. Nah, itu terjadi, Mas. Memang dalam referensi ada keris-keris yang dibuat darurat.
Oh. Nah, karena membuat keris itu kan juga lama, Mas. Bagaimana dia lipatan ada yang sampai 1000 sekian, 7000 sekian. Nah, tergantung itu kebutuhan. Bagaimana teknologi ketika itu sudah bisa menggabungkan antara besi, baja, dan pamor. Pamor itu bisa berupa nikel, bisa berupa batu meteorit. Padahal mereka pun nggak sekolah gitu ya. Nah itu ya. Era Singosari, era Kabutan kok sudah bisa menggabungkan itu. Ya itu kan jadi bukan satu bahan ya? Bukan. Nah, bagaimana bisa menggabungkan meteor dengan pasir besi? Meteor benar-benar meteor yang dari jatuh gitu, Mas? Ya kan pernah ada cerita kalau di sekitar Prambanan misalkan ya, tahun berapa itu kan pernah terjadi meteor yang jatuh. Dan saat-saat itu meteor yang jatuh itu akan menjadi milik keraton. Makanya tidak jarang juga ketika panjenengan berjasa terhadap keraton nanti akan mendapatkan ya semacam oleh-oleh kenangan atau apa sih istilahnya itu dalam keraton itu ya kekancingan itu ya dipasi batu meteor itu. Nah, sekarang kita berpikir meteor yang batu yang jauh dari angkasa itu dalam panasnya dia kemudian jatuh ke bumi, kemudian dia gabungkan dengan besi, tempa sekian derajat kemudian menjadi. Nah, pamor itu kan ada dua, Mas. Empu membuat pamor itu ada yang memang niat ingsun membuat pamor misalnya kupu tarung. Artinya kan dia nanti harus jadi seperti motif kupu tarung. Nah, tapi ada yang pamor memang niat ingsun membuat keris dengan pamor terserah nanti akan jadi apa tidak sesuai dengan permintaan, tapi nggak ngerti nih nanti akan jadi apa, itu bisa saja terjadi. Itu ada aturannya nggak, Mas? Dipegang gimana, Mas? Jadi narik keris itu pegang handle, kemudian dipadal. Nah, yang ditarik ini rangkanya, tempatnya, sarungnya. Nah, jadi kerisnya diam aja. Iya. Supaya kadang-kadang kalau ditarik gitu nggak hati-hati kan ini kan tajam. Jadi nggak ada aturan kalau mau berperang atau apa? Oh, simbol-simbol itu ada, Mas. Simbol itu ada. Tapi kan saat ini kan sudah tidak. Cara memakai keris itu biasanya. Nah, ini harus kita tarik gini. Nah, sebagai bentuk penghormatan itu kadang-kadang kita mendengarkan di telinga seperti ini. Ada yang ini ada macam-macam semuanya. Intinya itu bukan apa-apa, ini adalah bentuk penghormatan kepada yang membuat keris. Sama nanti ketika memasukkan juga sama. Yang dimasukkan adalah rangkanya. Masuk, lepas. Gitu. Harapan Mas Irwan sendiri terhadap diri sendiri sebagai penggemar keris maupun orang-orang sama-sama hobi keris gimana, Mas? Sama dengan wayang sebenarnya, Mas. Keris diakui oleh UNESCO sebagai karya agung budaya tak benda malah ya. Oleh UNESCO, wayang pun demikian. Kenapa keris diakui adalah karena keris adalah sudah melampaui perjalanan yang panjang sebagai sebuah karya agung gitu ya. Dan itu mempunyai makna-makna yang luar biasa untuk dikaji tidak akan ada habisnya. Wayang pun demikian. Nah, siapa lagi yang akan menyambung lidah sejarah ini kepada generasi penerus kalau tidak kita? Ya saya sedikit-sedikit ngajari anak saya untuk mengenal keris walaupun dia masih susah, memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi bagi saya keris wayang itu ya perlu dikembangkan menurut saya, bukan hanya dilestarikan, karena kalau dikembangkan kan otomatis sudah lestari. Keniscayaan karena tradisi dunia berjalan dengan cepatnya kehidupan ini, maka tradisi ini juga harus kita openi ya sejalan. Bagaimana memperkenalkan keris kepada anak muda? Seorang anak muda yang suka keris itu juga banyak loh. Banyak juga ya? Banyak. Komunitas-komunitas ini anak muda. Di Indonesia itu ada komunitas yang besar-besar, Mas. Misalkan SNKI, Sekretariat Nasional Keris Indonesia, yang ketuanya Pak Fadli John. Yang kerisnya kan bagus-bagus itu, banyak bagus. Tidak hanya keris, wayang punya, batu punya museum sendiri. Ada yang Senopati Nusantara, markasnya di Jogja.
Itu ketuanya Pak Hasto Kristanto. Oh, Pak Hasto. Nah, padahal menyatukan Pak Fadlizon sama Pak Hasto agak susah. Tapi dalam keris pasti bisa. Bisa ya. Dalam perspektif budaya pasti bisa. Iya. Belum lagi kelompok-kelompok yang ada di daerah, di wilayah-wilayah tertentu, di Bekasi itu ada sendiri, di Jogja bagian mana, Klaten, semuanya ada. Jakarta ada Astajaya. Ya, kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Fadlizon sama Pak Hasto. Oh iya, khusus bicara tentang keris gitu. Iya, nanti akan temanin oleh Mas Irwan. Siap. Iya, oke. Makasih Mas Irwan atas wawasan tentang perkerisan. Iya. Oke, saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam mengenal keris dan melestarikannya, jika perlu mengembangkannya. Terima kasih. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.